grade 6. How are you this morning? Teacher hope all of you stay healthy and always keep your spirit. Today we will continue our lesson in Mathematica. But before we start, let's pray together. Dear God, thank you for your blessing. Thank you for your kindness. Thank you for this beautiful morning. Now we want to start our lesson. Please bless us. Please guide us so we can understand about this lesson. In Jesus' name we pray. Amen. Pagi ini yaitu hari Kamis 26 Agustus 2021 kita masih belajar di bab 2 tentang bilangan caca ya. Bilangan caca bagian ketiga. Apa yang akan kita pelajari hari ini? Yang pertama, kita akan menentukan nilai pecahan dari suatu bilangan atau kuantitas tertentu. Yang kedua, operasi hitung pada pecahan. Jadi nanti kita belajar penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Kemudian pengerjaan operasi hitung campuran pecahan. Sekarang kita masuk ke bagian pertama, menentukan nilai pecahan dari suatu bilangan atau kuantitas tertentu. Anak-anak teacher boleh buka buku kamu halaman 51, latihan 6. Ayo kerjakan soal-soal berikut. Perhatikan ya, kerjakan soal berikut berdasarkan gambar di bawah ini. Perhatikan gambarnya. Yang A, banyak bola basket, titik-titik bagian dari seluruh bola. Nah, kita hitung. Berapa banyak bola basket pada gambar ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 bagian dari seluruh bola. Seluruh bola ada 1, 2, 3, 4, 5. Ini 10, 15 ya. Dan kemudian yang B, banyak bola sepak. Ada berapa banyak bola sepak? Di situ kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 bagian dari seluruh bola. Oke. Lanjut ke nomor 3. Andi memiliki 35 kelereng. Karena Ari tidak memiliki kelereng, Andi memberikan 2/7 bagian dari kelerengnya kepada Ari agar bisa bermain bersama. Pertanyaannya, berapa butir sisa kelereng Andi sekarang? Perhatikan, Andi memberikan 2/7 bagian dari kelerengnya. Kita cari terlebih dahulu 2/7 bagian itu berapa. Jadi di sini kelereng yang diberikan kepada Ari, kita tulis 2/7 bagian dari berapa tadi kelereng yang dimiliki Andi? 35. Sudah, teacher yakin anak-anak teacher sudah paham bagaimana cara mengerjakannya. Ini tinggal kita kali silang ya. Penyebut dikali dengan 35. Oke, sama-sama dibagi 7. Karena sama-sama dibagi dan habis dibagi makanya dicoret. Kalau dia tidak habis dibagi tidak usah dicoret ya nak ya. Ini kebetulan 35 bisa dibagi 7. 7 dibagi 7, 1, 35 dibagi 7, 5. Jadi 2 dikali 5 sama dengan 10. Jadi sisa kelereng Andi. Jadi Andi memberikan kepada Ari 10 dari kelerengnya. Berarti sisa kelereng Andi 35 dikurang 10 sama dengan 25. Jadi sisa kelereng Andi adalah 25 buah. Oke ya. Paham? Oke lanjut. Operasi hitung penjumlahan dan pengurangan pecahan. Nah, ini kita sudah sering belajar, tapi anak-anak teacher masih ada beberapa yang harus ekstra latihan ya. Latihan 7, ayo kerjakan soal-soal berikut. Nah, ini dia ada 3 jenis pecahan. Ada pecahan persen, kemudian desimal, dan ada pecahan campuran. Anak-anak teacher ketika mengerjakannya terserah kamu mau ubah kemana. Mau kamu ubah ke persen boleh, ke desimal boleh, ke pecahan boleh. Yang mana menurut kamu paling gampang? Ya, karena di soalnya tidak ditentukan dia diubah kemana. Tapi teacher akan menjelaskan bagaimana caranya dia diubah ke pecahan. 15%, ingat persen berarti per 100, 15 per 100. Oke, ditambah 8,4, satu angka di belakang koma berarti per 10. 84 per 10 dikurang. Ini kita ubah ke bentuk pecahan biasa. 4 dikali 2, 8. 8 ditambah 2, 10. 10 per 4. Ya, jadi kita samakan penyebutnya. Ini 100. 100 bisa nggak dibagi 10? Bisa.
Bisa nggak dibagi 100, bisa nggak dibagi 4? Bisa. Jadi kita cari KPK-nya, kita gunakan KPK-nya 100. Anak-anak teacher tolong ingat, kalau untuk penjumlahan dan pengurangan itu penyebutnya harus sama. Tapi kalau untuk perkalian dan pembagian itu tidak masalah mau penyebutnya berbeda atau penyebutnya sama. It's okay ya. Tetapi kalau untuk penjumlahan dan pengurangan penyebutnya harus sama. Dan kamu boleh lihat ini kenapa teacher ambil 100 karena 100 ada di penyebutnya dan 100 itu bisa dibagi 10, bisa dibagi 4. Selanjutnya oke ya, teacher jelaskan dulu. 100 dibagi 10, 10. 10 dikali 84, 840. 100 dibagi 4, 25. 25 dikali 10, 250. Jadi 15 ditambah 840 dikurang 250 adalah 605 per 100. Karena penyebutnya sudah sama, langsung ini kita bisa operasikan ya. 605 per 100 kita ubah ke bentuk pecahan campuran. Jadi dapat 65 per 100. Pembilang dan penyebut sama-sama dibagi 5. Berarti 6, 1 per 20. Paham ya? Lanjut. Ini dia tetap di halaman 52 nomor 9, 6,8 dikurang dalam kurung 25% ditambah 21/4 dalam kurung dikurang 1,5. Nah, anak-anak teacher sudah ingatkan kalau misalnya ada dalam kurung, itu dalam kurung dikerjakan terlebih dahulu. Kita sudah belajar tentang operasi hitung pada bilangan bulat ya di bab 1. Teacher di sini teacher ubah ke bentuk desimal ya. Ini 6,8, 25%, 0,25 ditambah 21/4. 1/4 itu desimalnya 0,25. 0,25 ditambah 2 dapatnya 2,25 dikurang 1,5. Kita kerjakan yang di dalam dulu ya. Kita kerjakan operasi hitung yang di dalam terlebih dahulu. Oke, jadi ini, teacher hapus yang ininya ya, sebentar. Oke, teacher hapus ya. Nah, jadi ini dia. 0,25 ditambah 2,25 hasilnya 2,5. Jadi 6,8 dikurang 2,5 dikurang 1,5 jawabannya sama dengan 2,8. Kenapa kita kerjakan ini terlebih dahulu? Karena dia ada di dalam kurung. Paham ya? Lanjut, operasi hitung perkalian dan pembagian pecahan. Buka bukunya halaman 53. Ayo kerjakan soal-soal berikut dengan tepat. Tuliskan hasilnya dalam bentuk desimal. Nah, kalau ini soalnya bilang ubah ke dalam bentuk desimal. Jadi kita ubah ke bentuk desimal. Ya, hasil akhirnya harus bentuk desimal maksudnya. Kalau kamu mengerjakannya terserah. Mau kamu ubah ke persen, ubah ke pecahan, ubah ke desimal terserah. Yang penting hasil akhirnya itu desimal. Teacher tetap pakai dia bentuk pecahan biasa ya. 75/100 dari 0,75 dikali 0,2 itu 2/10 dibagi ini teacher ubah bentuk pecahan biasa. Jadinya 5/2. Oke, paham ya? Lanjut. Kenapa teacher operasikan ini? Karena dia sama-sama bisa dibagi 2. Jadi 100 dicoret, 2 dicoret. 100 dibagi 2, 50. 2 dibagi 2, 1. Nah, 75 dengan 10 sama-sama bisa dibagi 5 ya. 75 dibagi 5, 15. Kemudian 10 dibagi 5 itu 2. Jadi di sini sudah ada 15. 50 dikali 2, 100. 15/100 dikali 2/5. Oke, anak-anak coba perhatikan banyak sekali yang masih keliru ya. Bagi itu pada pecahan diubah menjadi kali dan ditukar posisinya. Pembilang digantikan jadi penyebut, penyebut dijadikan pembilang. Jadi dibalik. Kalau di sini kan tadi dibagi 5/2, jadi dikali 2/5. Kita kali silang, 100 dan 2 sama-sama bisa dibagi 2. 15 dan 5 sama-sama bisa dibagi 5, kita coret.
Oke, sama-sama dibagi 5, 5 bagi 5, 1, 15 bagi 5, 3, 100 dan 2 sama-sama dibagi 2, ini 1 dan 50 ya. 3 dikali 1 sama dengan 3, 50 dikali 1, 50. Nah, 3 bagi 50, ingat soalnya diminta tuliskan hasilnya dalam bentuk desimal. 3/50 artinya 3 dibagi 50. Teacher ajarin lagi caranya. Lihat ini, 3 dibagi 50 ada 2 cara ya. Ada cara bersusun ke bawah, ada cara yang lain. Ada 2 cara. Teacher kasih tahu cara yang pertama, ini cara pembagian bersusun ke bawah. 3 dibagi 50, nggak bisa. 0, turunkan 3-nya. Oke, 0 dikali 50, 0. 3 dikurang 0, 3. Tambahkan lagi 0. 30 dikurang 50 nggak bisa. Naikkan lagi 0-nya. 0 dikali 50, 0 juga. Ya, nih 300. Oke, sorry sayang. Untuk 0 yang ini kamu tolong jangan salah. Dia ini letaknya nggak di sini ya. Letaknya di sini. Oke, thank you. Oke, lanjut. Kita lanjut. Nih dia. Oke, 300 dibagi 50 dapat 6. 6 dikali 50, 300 hasilnya 0. Ini cara yang pertama. Cara yang kedua, ingat kalau untuk mengubah ke desimal, pastikan penyebutnya kelipatan 10. Boleh 10, 100, 1000, 10.000, dan seterusnya. Yang penting kelipatan 10. Ini ada cara yang kedua, 3/50 sama dengan 50. Supaya jadi 100 kita kali 2. Kalau penyebut kita kali 2, pembilang juga kita kali 2. Jadi 3/50 sama-sama dikali 2. 3 dikali 2 sama dengan 6, 50 dikali 2 sama dengan 100. 6/100 berarti 2 angka di belakang koma, jadinya 0,06. Jawabannya sama ya. Terserah anak-anak teacher mau coba pakai cara yang mana, cara bersusun ke bawah atau cara yang seperti ini. Yang penting nanti hasilnya dalam bentuk desimal. Oke, lanjut pengerjaan operasi hitung campuran pecahan. Nah, ini hampir sama caranya mengerjakannya operasi hitung campuran dengan bilangan bulat. Ingat, pembagian dan perkalian itu dikerjakan terlebih dahulu karena mereka lebih kuat daripada pengurangan dan penjumlahan. Tetapi kalau ada dalam kurung kita kerjakan terlebih dahulu. Di sini ada soal, teacher ambil halaman 55. Nah, ini juga tidak ditentukan hasilnya diubah kemana. Jadi nanti anak-anak teacher silahkan kemana caranya yang paling gampang. Mau kamu ubah ke desimal, ke persen, ke pecahan biasa, it's okay. Ya, 10,125 dikurang 34,125 dibagi 6, 1/2. Teacher ubah ke bentuk desimal karena sudah ada 2 desimal, tinggal ini yang teacher ubah. 6 1/2. 1/2 itu 0,5. 6 ditambah 0,5 jadinya 6,5. Jadi ini dia 10 dikurang 125 dikurang 34,125 dibagi 6,5. Di sini ada pengurangan dan pembagian. Yang mana kita kerjakan terlebih dahulu? Good, pembagian ya. Jadi 10,125 dikurang 5,25. 5,25 dapatnya dari mana teacher? Dari 34,125 dibagi 6,5. Nah, selanjutnya teacher jelaskan cara pembagiannya. 34,125 dibagi 6,5. Ini teacher pakai cara diubah ke pecahan biasa supaya lebih gampang. Ini 3 angka di belakang koma berarti per 1000. Oke, ini 1 angka di belakang koma berarti per 10. Ingat, pembagian pada pecahan biasa berubah menjadi kali dan posisi pecahan setelahnya itu dibalikan. Pembilang jadi penyebut, penyebut jadi pembilang. Nih, dikali 10/65. Sama-sama kita bagi 34.125 dibagi 65 dapatnya 525. 65 dibagi 5 dapatnya 1. Jadi 525 dikali 10 dapatnya, dicoret ya. Sama-sama dibagi 10, 10 bagi 10, 1. 1000 dibagi 10, 100. Jadi dapatnya 525/100. Karena 525 dikali 1, 525. 1000 dikali 100 dikali 1, 100.
Jadi 525 per 100. Ingat per 100 dua angka belakang koma berarti 5,25. Ini dia hasilnya ya. Nah, selanjutnya 10,125 dikurang 5,25. Nah, ini dia. Perhatikan pengurangan pada desimal, tanda koma letaknya harus sejajar. Ini ya, harus sejajar. 5 turun ke bawah, 2 tidak bisa dikurang 5, pinjam. Yang dipinjam jadi 10, dipinjam dari sini jadi 9. Nah, ini dia satunya, 12 kurang 5, 7, 10 dikurang 2, 8, 9 dikurang 5, 4. Jadi jawabannya 4,875. Oke, udah paham ya anak-anak teacher ya? Nah, ini latihan kamu untuk hari ini. Hanya ada 5 soal. Perhatikan caranya ya. Perhatikan caranya. Video yang teacher buat itu tolong diperhatikan. Nah, teacher minta tolong anak-anak teacher jangan lupa dikerjakan di buku kotak-kotak dengan menggunakan cara. Pakai caranya, tidak bisa langsung-langsung. Dan buat garis pembatas pada buku kotak-kotaknya. Teacher yakin semua bisa mengerjakan tepat waktu ya. Oke, yuk kita berdoa. Bapak, terima kasih buat pembelajaran hari ini. Biar setiap kami terus mengerjakan setiap tugas kami dengan penuh tanggung jawab. Terima kasih Bapak. Haleluya. Amin. Thank you for your attention, my students. God bless you all.